Indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah kompak ambruk pada perdagangan Rabu 6 Juli 2022. IHSG ditutup tertekan 0,85% ke level 6.646, makin menjauhi level psikologis 7.000. Senada tak ada tenaga, nilai rupiah juga sempat tembus 15.000 per dolar AS. Dengan penutupan kurs JISDOR di level 15.015 rupiah per dolar AS, kekhawatiran akan terjadinya resesi masih menjadi sentimen yang dominan di pasar keuangan, sehingga membuat investor lebih memilih beralih ke aset-aset minim risiko. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengamini bahwa nilai tukar rupiah terus melanjutkan pelemahan terhadap dolar AS. Sang bendahara negara menyebut beberapa indikator ekonomi masih dalam keadaan dinamis, terutama dari sisi keuangan seperti nilai tukar, suku bunga, dan inflasi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan produk minyak goreng curah kemasan sederhana yang diberi nama Minyak Kita. Zulkifli memastikan minyak goreng curah kemasan akan dijual seharga Rp14.000 per liter. Minyak Kita akan dijadikan sebagai alternatif bagi produsen atau eksportir minyak sawit sebagai alat pemenuhan wajib pasok dalam negeri atau domestic market obligation. Pemerintah pun akan memberi insentif pada produsen minyak goreng agar minyak kita harganya bisa sesuai harga eceran tertinggi hingga ke pelosok Papua. Salah satu insentif yang bakal diterima yakni konversi ke hak ekspor. Nantinya produsen yang mendistribusikan minyak goreng kemasan bisa mengklaim ekspor 5 kali dari angka penyaluran. Saat ini sudah ada 28 produsen yang aktif memproduksi minyak kita, namun dipastikan jumlahnya akan terus bertambah. Kantong negara jebol menambah subsidi dan kompensasi untuk komoditas energi yang terus membengkak. Pertamina mendapatkan tambahan subsidi Rp71,8 triliun dan kompensasi BBM Rp234 triliun. Subsidi dan kompensasi untuk komoditas energi yang terus membengkak. Pertamina mendapatkan tambahan subsidi Rp71,8 triliun dan kompensasi BBM Rp234 triliun. Subsidi dan kompensasi dari pemerintah diberikan kepada Pertamina untuk menahan harga BBM dan LPG. Bukan tanpa sebab, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati memaparkan selisih harga produk energi Pertamina dengan harga keekonomian di pasar memang sangat tinggi. Selisih harga keekonomian solar mencapai Rp13.000 per liter, lantaran Pertamina menjual solar di harga Rp5.150 per liter. Sementara itu, subsidi Pertalite mencapai Rp9.550 per liter. Bila mengikuti harga pasaran, seharusnya Pertalite dijual Rp17.200 per liter, bahkan Pertamina juga menahan harga Pertamax yang tidak masuk kategori BBM subsidi maupun penugasan. Harga Pertamax per liter dijual Rp12.500, padahal harga pasarnya mencapai Rp17.990 per liter. Nike menambahkan, alasan pemerintah masih menahan harga BBM Pertamax di bawah harga keekonomian agar tidak terjadi pergeseran ke Pertalite. Data dari Pertamina Patra Niaga mencatatkan, kenaikan harga Pertamax pada 1 April 2022 menyebabkan adanya pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite 10 hingga 15%. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi pengusaha Surabaya Budi Said atas gugatannya kepada Aneka Tambang alias Antam. Perusahaan tambang plat merah tersebut sebelumnya digugat oleh Budi Said terkait 1,1 ton emas. Kasus bermula Budi membeli emas 7 ton dari Antam pada tahun 2018, namun ia baru menerima 5.935 kg. Merasa dirugikan, Budi pun menggugat Antam dan sejumlah pihak lainnya. Awalnya Budi menang di Pengadilan Negeri Surabaya, namun kalah di Pengadilan Tinggi dan mengajukan kasasi dan kemudian dikabulkan MA. Sementara itu, manajemen Aneka Tambang masih menunggu putusan lengkap Mahkamah Agung terkait dikabulkannya kasasi Budi Said terhadap perseroan. Antam harus menyerahkan 1.136 kg emas atau uang senilai Rp1,1 triliun. Sarif menyatakan, langkah perseroan ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam penjualan logam mulia. Antam berkeyakinan berada dalam posisi yang kuat dalam perkara ini, serta telah melaksanakan hak dan kewajiban. Uni Eropa bisa terjebak dalam krisis energi lebih lama dan lebih dalam karena pekerja minyak dan gas di Norwegia yang melakukan mogok massal. Mogok massal tersebut mengakibatkan 3 ladang migas di Laut Utara tutup dan membuat harga gas alam semakin mahal. Perusahaan energi milik negara Norwegia, Equinor, mengakui telah menutup 3 ladang setelah beberapa karyawannya mogok karena perselisihan gaji. Ketiga ladang tersebut menghasilkan sekitar 89.000 barel minyak per hari, dengan lebih dari 30% diantaranya adalah gas alam. Pekerja minyak Norwegia melakukan aksi mogok pada Rabu dan diperkirakan berlanjut pada Sabtu 9 Juli 2022.
Kondisi ini dapat menutup sekitar 1/4 dari produksi gas Norwegia dan 15% dari produksi minyaknya. Kondisi ini memberikan pukulan telak bagi Eropa dalam upaya mengisi kembali stok gas menjelang musim dingin dan meningkatkan risiko kekurangan energi. Norwegia adalah sumber gas alam terbesar kedua di Eropa pada tahun lalu setelah Rusia. Menurut Asosiasi Minyak dan Gas Norwegia, ekspor gas negara itu akan dipangkas 60% selama 3 hari pemogokan.